Assalamualaikum Bara, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Saya harap video ini disimak oleh banyak pihak karena kita sekarang akan berbicara tentang para pengkhianat bangsa. Dan karena para pengkhianat itu masih hidup sampai saat ini, maka saya harap mereka pun menyimak video ini. Yuk kita bahas. Bara ya, salah satu yang sering saya sesalkan di dunia saat ini adalah kebanyakan di antara kita tidak bisa memilah tanpa berpihak. Kebanyakan kita selalu menyematkan satu kebenaran pada satu pihak dan menyematkan kesalahan pada pihak yang lain, dan mereka dibenturkan terus-terusan dalam alam pikiran kita. Walaupun agamawan, ahli manajemen, motivator mengatakan bahwa setiap manusia itu pasti bersalah, pasti berbeda, pasti ada satu cacatnya, bahwa satu organisasi itu tentu saja punya masalah-masalah internal di dalamnya, kita tidak pernah peduli dengan itu. Bahwa itu realita, kita percaya, tetapi kita percaya bahwa realita itu sekarang sudah tidak lagi realistis. Itu adalah kebenaran yang basi. Dan yang lebih buruk daripada itu adalah tindakan kita selalu berpihak pada kebenaran yang ada dalam satu perspektif itu saja. Tentu saja ini adalah salah satu penyakit yang besar, Baraya. Kalau kita mau menilik masa lalu, sejarah, kita bisa menemukan ada dua orang yang sangat berbeda. Dilahirkan, diciptakan dengan takdir pikiran yang sangat-sangat berlainan. Soekarno dan Hatta. Mereka adalah dua orang yang nyaris dalam semua hal berbeda pendapat. Hatta misalkan adalah seorang sosialis dalam ekonomi, tetapi dia membuka lebar demokratisasi ala barat. Hatta itu selalu berpikir bahwa kita memang multikultural, dan karena multikultural maka bangsa ini harus dinaungi oleh sebuah sistem yang bisa mengakomodasi semua perbedaan, dan karena itu demokrasi liberal itu digadang-gadang menjadi satu yang sangat berhasil di Indonesia menurut Hatta. Tetapi hal itu tentu saja ditentang oleh Soekarno. Soekarno berpikir bahwa demokrasi ala barat itu hasil dari karakter bangsa barat yang khas seperti itu, dan karakter bangsa Indonesia yang khas seperti ini itu seharusnya dinaungi oleh ideologi yang lain. Maka kita harus menemukan satu gagasan yang bisa menyesuaikan dengan karakter bangsa. Maka Soekarno itu sejak lahir sampai meninggalnya selalu berpikir-pikir tentang apa yang seharusnya cocok buat Indonesia. Beliau menciptakan Asakom, beliau menciptakan Marhanisme, beliau menciptakan demokrasi terpimpin dan sebagainya. Dan karena itu Soekarno membuka lebar-lebar kesempatan otoritarian untuk bangkit di Indonesia. Lantas kenapa mereka tiba-tiba bersatu dan akhirnya memproklamirkan kemerdekaan Indonesia? Pada faktanya mereka nyaris tidak pernah bersatu, Baraya. Yang sering terjadi adalah mereka salah satu di antaranya mengalah dan memberikan jalan kepada pihak yang lain untuk mengajukan gagasannya atau untuk mewujudkan gagasannya. Misalkan fakta bahwa Soekarno dan Hatta memproklamirkan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 45 dan kemudian mereka bersama-sama memerintah. Di hari yang sama sejak mereka memerintah, Soekarno mundur, Hatta yang berkuasa penuh. Bahkan kalau Baraya misalkan tahu ya maklumat X yang bulan November itu tentang pendirian partai-partai politik, itu bukan Soekarno yang tanda tangan. Soekarno tidak mau itu karena Soekarno tidak setuju dengan demokrasi ala barat. Hatta yang tanda tangan itu. Dan sejak saat itu memang Hatta yang terus-terusan mengambil kebijakan-kebijakan dan Soekarno yang terus-terusan menggerutu. Tetapi walaupun demikian mereka tetap bersatu demi kesatuan bangsa. Artinya dalam konteks ini mereka itu berbeda pendapat, berlainan. Kita tidak berbicara siapa di antara mereka yang lebih benar, tetapi kebenaran itu berada pada satu pihak mengalah. Jadi Baraya bayangkan ego Soekarno itu luar biasa besar, dominasinya itu benar-benar kuat, tetapi dalam satu momen di mana dia harus mempertahankan keutuhan bangsa, dia mengalah. Soekarno baru benar-benar berkuasa tahun 1956 ketika Bung Hatta 1 Desember di tahun itu mengundurkan diri karena terus-terusan berbeda pendapat. Setelah Hatta mengundurkan diri, apa yang dia lakukan? Dia tetap menjadi oposisi bagi Soekarno, tetapi oposisi senyap. Tidak pernah menggalang massa, tidak pernah apa, tetapi beliau melakukan kritik-kritik melalui buku. Jadi ketika ada serangan terhadap Soekarno, Hatta itu maju terdepan untuk menahan serangan terhadap Soekarno itu, tetapi beliau mengkritik. Nah, ini adalah karakteristik negarawan yang sangat luar biasa. Jadi idealnya begini, Baraya, maksud saya, ketika sekarang ada pemerintahan yang berkuasa, tentu saja pemerintahan itu punya banyak cacat, walaupun punya banyak juga prestasi. Nah, prestasinya kita dukung, yang cacat-cacatnya kita kritik. Nah, kritik itu harus ada dalam koridor yang benar, yang tidak memecah belah bangsa. Sekarang ada banyak sekali politisi-politisi di Indonesia, dan kita termasuk bagian di dalamnya, yang menjadi cheerleadersnya.
yang ketika tidak sepakat dengan satu pihak kemudian memimpin massa untuk menggerakkan, untuk menciptakan sebuah gerakan, untuk demonstrasi, untuk apa, dan akhirnya di situ menciptakan identitas-identitas palsu bahwa kita adalah cebong, bahwa ini adalah kampret, bahwa ini adalah buzzer, bahwa ini adalah sebagainya, dan pemecah-pemecah itu yang akhirnya ribut satu sama lain dan menciptakan ketidakkompakan yang parah di Indonesia. Saya sampaikan Baraya begini, kembali lagi ke masa lalu. Kenapa Soekarno dan Hatta itu memutuskan untuk bersatu, dalam artian salah satu pihak harus mengalah dalam momen-momen tertentu? Karena mereka sepakat bahwa ketika satu orang salah dan kalah, yang lain bisa saling melengkapi. Misal begini, Soekarno itu adalah orang yang luar biasa di atas podium, benar-benar bisa menghipnotis ribuan massa yang hadir di lapangan. Tetapi Soekarno bukan seorang konseptor. Konseptornya itu adalah Hatta. Baraya, kalau mau tahu, misalkan teks proklamasi, itu kebanyakan adalah teks-teks dan ide gagasannya Bung Hatta. Undang-undang dasar yang kita kenal sekarang, itu juga kebanyakan atau memiliki kontribusi yang sangat besar, itu adalah pikiran-pikiran Hatta. Bung Hatta itu termasuk juga yang merekayasa Pancasila sehingga menjadi yang kita kenal saat ini. Walaupun Soekarno yang menemukan istilah Pancasila, penemu istilah Pancasila, tetapi Pancasila yang kita kenal sekarang dengan segala isinya itu adalah Hatta. Nah, jadi kedua-duanya saling melengkapi. Tetapi Hatta kebanyakan adalah seorang ekonom. Pada dasarnya dia buta terhadap ideologi. Sehingga ketika dia dipersilahkan untuk memimpin negara ini, ideologi yang dia pakai itu adalah ideologi demokrasi liberal ala Barat, dengan pikiran dan pendekatan yang juga didapatkan dari orang-orang Barat. Nah, Soekarno lah di sini yang ideolog. Soekarno itu ideolog besar, seperti yang saya sampaikan tadi. Sejak awal Soekarno itu bikin Marhainisme, bikin Soekarnoisme, bikin Nasakom dan sebagainya, karena dia itu adalah seorang ideolog besar. Yang sayangnya walaupun seorang ideolog besar, dia nggak ngerti sama sekali urusan-urusan ekonomi. Makanya ketika Soekarno yang berkuasa tanpa Hatta, Indonesia itu inflasi dan krisis ekonomi yang habis-habisan. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa dua pemimpin besar itu adalah dua orang yang karakteristik dan berpikirnya sangat berbeda, tetapi mereka disatukan dalam satu tujuan. Dan bagaimana cara menyatukan dua kekuatan besar yang sangat berbeda itu? Salah satu di antaranya mereka harus mengalah. Baraya, perbedaan itu adalah fitrah manusia, tetapi perselisihan itu adalah pilihan pribadi. Apakah perbedaan itu bisa kita jadikan sebagai harmoni untuk membangun sesuatu, untuk perbedaan-perbedaan itu kita satukan dalam posisi saling melengkapi seperti puzzle, ataukah kita paksakan perbedaan pendapat itu untuk menjadi perselisihan? Itu adalah pilihan kita, dan disitulah makna dari pernyataan saya di awal tentang siapakah pengkhianat sesungguhnya dari bangsa ini. Siapakah mereka? Tentu saja saya tidak akan sebut nama. Yang saya maksud pengkhianat itu adalah orang-orang yang meninggikan ego dan kepentingannya di atas kepentingan bersama. Orang-orang yang terus-terusan mengajukan pendapatnya dan menyatakan bahwa pendapatnya itu benar, dan dia bertindak atas nama itu, kemudian melecehkan atau menghalangi orang lain untuk melakukan keinginan atau pendapatnya sendiri. Baraya, kalau kita mau jujur, misalkan negara ini sudah lama bisa maju seandainya kita tidak dirundung oleh begitu banyak pengkhianatan. Misalkan begini, ini hal yang kecil aja, hal yang kecil. Pemerintah bikin sebuah peraturan. Katakanlah peraturan itu adalah jangan buang sampah sembarangan, karena kalau buang sampah sembarangan itu akan banjir. Nah, faktanya adalah walaupun pemerintah sudah mengatakan itu, kita dengan ego dan keinginan kita sendiri, kita buang sampah aja seenaknya, sehingga nanti menjadi banjir. Ketika banjir, kita marah-marah pada pemerintah, dan sekaligus walaupun sudah marah-marah, kita minta bantuan pada pemerintah. Akhirnya pemerintah mengeluarkan dana dua kali. Satu, menciptakan peraturan yang kemudian dilanggar dan dihianati. Kemudian setelah dampaknya terjadi, yaitu banjir dan sebagainya, pemerintah juga masih harus ngasih bantuan kepada orang-orang yang marahin pemerintah. Itu masalah yang kecil. Maksudnya, atau masalah yang lebih besar, misalkan dalam hal ini COVID. Pemerintah mengeluarkan dana yang sangat besar untuk COVID ini, bahkan ngutangnya sampai harus setinggi-tingginya kepada bangsa asing demi mengentaskan masalah COVID. Lalu apa yang terjadi di antara kita? Di antara kita itu adalah banyak orang yang kemudian mengajukan teori-teori konspirasi bahwa ini bohong, bahwa ini palsu dan sebagainya, kemudian disampaikan ke media massa dan mengajak orang-orang untuk berpikir dengan pikiran yang sama. Saya katakan setiap orang itu berbeda pendapat, setiap orang ada yang mengatakan bahwa COVID itu nyata, ada yang tidak dan sebagainya. Tetapi bisakah orang-orang itu diam dulu sejenak, mengalah?
mengalah untuk kepentingan bersama. Karena misalkan begini Baraya, kalau pemerintah dengan seluruh programnya melaksanakan tugasnya dengan sangat baik dan kita semuanya mendukung, maka itu si COVID bisa selesai dalam 1 atau 2 bulan, sama seperti yang terjadi di Vietnam. Di Vietnam itu terjadi perbedaan pendapat, tetapi ketika satu pihak sudah menyatakan deal, diputuskan begitu, maka semua orang juga akhirnya mengikuti. Yang setuju, yang tidak setuju, ikut dulu itu, ikut aja dulu. Nanti udah beres, silahkan berdebat. Nah, kita sekarang tidak. Pemerintah mengeluarkan uang habis-habisan, negara mengeluarkan habis-habisan, tapi sebagian besar rakyat Indonesia tidak peduli dengan itu. Sebagian besar orang-orang Indonesia malah melanggar itu, bahkan menciptakan teori-teori konspirasi. Nah, ketika si pemerintah sudah habis uang, habis dana gitu ya untuk menangani COVID ini, kita marah-marah. Ini kenapa hutang kita membengkak? Kenapa hutang kita jadi banyak dan lain-lain? Kan yang jadi masalahnya itu adalah para pengkhianat-pengkhianat itu, Baraya. Maksud saya begini nih. Soal vaksin misalkan, ini pendapat saya pribadi, jangan didengarkan. Soal vaksin ya, saya sanksi terhadap vaksin itu karena pertama, menurut yang saya tahu, vaksin itu tidak mungkin selesai dalam pengerjaan 1 atau 2 tahun. Ya 2 tahun sudah bisa lah, tapi 1 tahun mustahil. Menurut saya yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau vaksin itu dibuat, misalkan vaksin itu dibuat untuk mengantisipasi virus lama. Sedangkan di tahun ini virusnya sudah bermutasi sehingga tidak mungkin bisa cocok dengan vaksin yang dibuat untuk virus generasi pertama. Kan pikirannya seperti itu. Tetapi walaupun saya berpikir seperti itu, kalau saya disuruh untuk vaksin, ya saya vaksin aja. Karena apa? Karena ini pendapat saya pribadi, saya tidak akan mungkin mengangkangi pendapat dari pemerintah yang sudah memiliki dokter yang lebih handal, orang-orang yang lebih kompeten di bidangnya. Saya siapa? Saya bukan siapa-siapa. Maka karena itu, walaupun saya punya pendapat, saya mengalah. Bukannya saya menyampaikan teori konspirasi bahwa ini palsu, bahwa negara ini sebenarnya bla 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 bla, dan akhirnya gak selesai-selesai. Sebuah bangsa itu bisa maju kalau rakyatnya kompak, Baraya. Sebuah negara itu bisa maju kalau nahkodanya itu didukung untuk berjalan di satu arah, walaupun katakanlah arahnya itu salah, tetapi itu jauh lebih baik daripada kita bergerak tanpa tujuan karena orang-orang menginginkan banyak arah. Saya tidak pro 100% pemerintah, saya mendukung pemerintah pada beberapa kebijakannya dan saya menolak beberapa kebijakan pemerintah yang lain. Tetapi walaupun demikian, saya tetap akan patuh setia sebagai mana warga negara yang baik, sebagaimana bahwa saya menganggap bahwa pemerintah itu adalah representasi dari negara dan representasi dari keinginan mayoritas masyarakat, bahwa pemerintah yang ada itu dipilih oleh sebagian besar rakyat Indonesia, maka saya tidak mungkin mengkhianati sebagian besar rakyat Indonesia itu demi pikiran dan kepentingan saya pribadi. Siapapun yang mendahulukan kepentingan dirinya sendiri, dialah yang pengkhianat itu. Itulah karakteristiknya. Saya contohkan begini, Baraya. Amir Syarifuddin itu dulunya adalah seorang Perdana Menteri, kemudian dia digulingkan, dia marah, dan kemudian dia bergabung dengan Partai Komunis. Tahun 1948, dia memberontak terhadap negara Indonesia. Bagaimana karakteristik pengkhianatannya itu? Karena dia mengutamakan kepentingan ego pribadi dan kelompoknya untuk melawan pemerintahan yang lebih besar, untuk melawan kesepakatan bersama yang sudah diambil oleh masyarakat Indonesia. Itu masalahnya, karakteristik pengkhianat itu seperti itu. Dia mengedepankan egonya, pendapatnya pribadi, dan kemudian berusaha untuk menggoyang negara yang menjadi kesepakatan masyarakat. Jadi begitulah ya Baraya, maksud saya begini, di zaman saat ini kita mendapatkan akses informasi yang hampir tanpa batas karena ada internet dan lain-lain. Nah, karena itu kita akhirnya mendapatkan banyak pengetahuan pada satu bidang tertentu. Tetapi dalam hal aplikasi, ya kita mohon kompak aja sama-sama. Kalau ada satu pihak yang lebih besar menginginkan seperti itu, dan itu demi kepentingan bersama, kita ternyata berbeda pendapat dalam hal itu, kita kritik, tetapi ketika kita harus melakukan itu, ya kita lakukan saja sebagai warga negara, sebagai pihak yang memang harus mengakomodasi keinginan mayoritas masyarakat. Baraya, setiap kepala itu punya pemikiran dan setiap jiwa itu punya kepentingan, tetapi dalam skup yang lebih luas dan jangka panjang, marilah kita utamakan kekompakan dan solidaritas. Dulu, Soekarno dan Hatta menunjukkan bahwa perbedaan mereka itu justru menjadi harmoni yang mengantarkan Indonesia pada kejayaan, pada kemerdekaan. Maka generasi kita saat ini, mari kita jadikan perbedaan itu dalam ruang lingkup kekompakan untuk menghasilkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera di kemudian hari. Marilah kita pinggirkan dulu ego dan kepentingan pribadi demi mencapai kebaikan bersama untuk masa depan diri dan anak cucu kita di masa depan. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.